Halo semuanya, Swadikap, selamat malam. Kita ketemu lagi dalam James Note Season 2, rangkaian 100 episode special edisi hari ini, hari Senin, 20 Juni 2016. Bertepatan dengan malam ke-15 dari malam ke-16 dari bulan suci Ramadan 1437 Hijriah. Kali ini saya pengen ngebahas tentang apa yang tadi saya nonton di Adolescent Days di YouTube tadi, yaitu LDR, Long Distance Relationship, atau dalam bahasa Indonesia disebut hubungan jarak jauh atau pacaran jarak jauh. Tapi sebelumnya saya ingin meletakkan terlebih dahulu disclaimer atau hak menyatakan pendapat di sini bahwa topik ini dikhususkan untuk mereka-mereka yang berusia di atas 16 tahun. Jadi yang berada di bawah 16 tahun, saya sarankan untuk tidak menyaksikan video ini karena memang dalam pembahasan ini nanti ada beberapa kalimat-kalimat yang kurang sesuai dengan mereka yang berada di bawah 16 tahun. Jadi saya ingin tekankan bagi pemirsa yang berada di bawah 16 tahun atau bagi Anda para orang tua yang memiliki anak yang bisa akses internet dan kebetulan melihat video ini, saya sarankan untuk jangan menonton video ini karena video topik LDR ini hanya dikhususkan untuk pemirsa James Note Season 2 yang berusia 16 tahun ke atas gitu. Jadi mungkin mohon pemaklumannya karena mungkin ada beberapa kalimat-kalimat yang mungkin tidak sesuai yang bisa saja keluar dari mulut saya nanti mengenai topik LDR ini, dan masalahnya mungkin topik ini bukan topik untuk anak-anak. Jadi mungkin saya ingatkan dulu di sini saya meletakkan disclaimer lebih awal. Topik ini hanya khusus bagi pemirsa yang berada di atas 16 tahun. Jadi yang berada di bawah 16 tahun saya sarankan tidak usah menonton video ini, atau mungkin bisa nonton video-video James Note Season 2 yang lain, promo. yang mungkin lebih cocok untuk semua umur gitu. Jadi mungkin atau enggak mungkin cari aktivitas yang lain dulu gitu. Jadi mohon maaf, ini video memang saya tujukan bagi mereka-mereka yang berada di atas 16 tahun gitu. Atau dalam klasifikasi umum itu sudah masuk SMA ke atas gitu. Jadi mohon maaf bagi yang di bawah 16 tahun, saya tidak mengizinkan pemirsa untuk menonton video masalah LDR ini karena topik ini adalah topik khusus dewasa gitu. Kali ini masalah LDR, nanti juga saya akan sedikit sharing mengenai pengalaman pribadi saya dalam menjalani pacaran LDR dengan gebetan saya sekarang. Tapi mungkin sebelum ke sana, saya pengen mengundang pemirsa untuk berinteraksi dengan saya di sini di video ini. Apakah pemirsa pernah atau lagi menjalani pacaran secara LDR atau jarak jauh? Orang kan kalau bilang LDR lah ya, LDR gitu. Kalau saya bilangnya LDR gitu, mengikuti dari bahasa Inggris ya, jadi LDR. Jadi mungkin mohon dimaklumi atas perbedaan pengucapannya. Ya, karena biasanya orang pada ngomongnya LDR aja. Nah, ini saya ambil yang kurang lazim sedikit, yaitu LDR gitu. Tapi pada intinya itu adalah long distance relationship. Nah, pertanyaan saya di sini, apakah pemirsa pacarannya ini sekarang lagi LDR atau pernah pacaran LDR atau mungkin sudah lama pacaran LDR? Nah, itu mungkin bisa dibagikan juga suka dukanya pacaran LDR dengan siapa. Tapi ingat loh, pacaran LDR-nya bukan dalam konteks misalkan dari Bintaro ke Tanjung Priok, bukan. Atau dari Jakarta ke Bogor, bukan. Tapi maksudnya di sini LDR-nya mungkin misalkan dari Jakarta pacarnya di mana, misalkan di Manado, di Bali,
di apalagi di Tarakan, di Banjarmasin, di Samarinda, di Balikpapan, di Banda Aceh, bahkan di Papua sono. Nah, mungkin itu kan LDR Indonesia, ya LDR Indonesia, atau mungkin yang LDR internasional, mungkin misalkan antar negara, misalkan Indonesia Amerika Serikat, Indonesia Inggris Raya, Indonesia Jepang, Indonesia Tiongkok. Nah, mungkin bisa dibagikan di sini. Caranya ya gampang, tinggal tulis saja di kolom komentar di bawah video ini, atau mention seperti biasa ke Twitter di @jamescohennews dengan hashtag kita pada kali ini adalah LDR. Nah, hashtagnya adalah LDR. Mention ke Twitter yang ada di sini dengan hashtag LDR atau LDR gitulah ya, pokoknya mau LDR atau LDR, pokoknya long distance relationship aja. Dah, itu aja. Oke pemirsa, mungkin kalau untuk di Twitter dan di komen, mungkin saya juga perlu ingatkan, hanya yang berada di atas usia 16 tahun aja yang saya izinkan untuk mention ke Twitter saya atau ya tulis di kolom komentar. Saya sekali lagi menekankan topik ini hanya untuk pemirsa James Note Season 2 yang umurnya 16 tahun ke atas. Jadi mungkin yang umurnya berada di bawah 16 tahun, saya tekankan sekali lagi, mending nggak usah nonton video ini, karena mungkin bisa aja sewaktu-waktu ada kata-kata yang kurang berkenan yang keluar dari mulut saya mengenai masalah LDR ini, dan mungkin takutnya malah berdampak yang kurang baik bagi para pemirsa semua. Jadi mungkin saya agak sedikit batasi komen-komennya, atau mungkin tweet-tweetnya saya inikan dulu. Tapi untuk Anda yang berada di atas 16 tahun, mungkin Anda bisa menyaksikan video ini sampai tuntas. Karena di sini juga saya ingin berbagi cerita saya tentang hubungan LDR. Langsung aja yuk kita ke topik, karena ini sudah mau jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Nantinya saya harus tidur karena mesti bangun sahur jam 3 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi gini, sebenarnya LDR itu kan pada asalnya pacaran jarak jauh, ya kan? Pacaran yang dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh banget, dan bahkan sampai waktunya jauh, jarak lokasi yang jauh banget maupun jarak waktu yang jauh banget. Saya di sini membagi dua ya klasifikasi LDR itu. Ada LDR Indonesia yang mungkin pacarannya masih berada di daerah-daerah di Indonesia yang lokasinya agak jauh lah ya dari Jakarta, dari Jabodetabek. Dan ada juga international long distance relationship, jadi pacaran antar negara. Gitu. Nah, mungkin pemirsa bisa berbagi juga pengalaman LDR. Mau LDR Indonesia maupun LDR international, boleh tulis saja di kolom komentar di bawah video ini. Insya Allah saya baca. Dan nanti kalau misalkan ada sedikit curhat mengenai pacaran LDR, insya Allah mungkin saya bisa kasih solusinya. Jadi langsung saja kita ke poinnya. Suka dukanya LDR. Sukanya mungkin ya kalau udah cinta banget ya pasti ya bakal suka lah. Cuma mungkin LDR itu menurut sebagian orang, dan saya amini juga, itu lebih banyak dukanya. Misal mungkin lokasinya yang jauh, banyak godaannya, atau mungkin koneksinya, atau mungkin komunikasinya mungkin hanya bisa lewat internet, bisa lewat, kalau zaman sekarang udah ada FaceTime, WhatsApp, udah ada telepon, udah ada Line. Kalau zaman saya awal-awal pacaran LDR dulu, palingan cuma modal email dan Facebook. Dan sekarang ini Twitter. Ya kan?
Kalau sukanya, kalau memang udah cinta banget, dan kalau kita udah hakul yakin itu udah jodoh kita banget, ya pasti akan kita mati-matian untuk dapetin cinta dia. Tapi dukanya mungkin juga agak susah untuk apa namanya, menyatakan perasaan kita ke pasangan kita, ke pasangan pemirsa mungkin yang berada jauh entah di mana gitu, kayak lagu Nyaran gitu. Jauh di mata tapi dekat di hati, itu mungkin nggak mudah juga untuk dinyatakan perasaannya gitu, karena masalahnya mungkin pasangan pemirsa itu kan belum tahu pemirsa yang sebenarnya bagaimana, dan pemirsa sendiri belum tahu pasangannya itu kayak bagaimana aslinya gitu kan. Yang di dunia maya itu kan cuman ya sekedar tampilan ininya doang lah, tapi kalau udah aslinya pasti akan lain. Nah, ini sebelum saya kasih tips LDR itu, pacaran LDR supaya langgeng itu bagaimana, ini saya punya cerita pengalaman saya pacaran LDR dengan gebetan saya yang sekarang. Jadi saya tambahin LDR plus cerita cinta saya dengan Sherry Ann. Buat yang nggak tahu Sherry Ann ini siapa, saya kasih tahu. Sherry Ann itu adalah seorang news anchor dan jurnalis dari Korea Selatan yang udah jadi paksiran saya, yang jadi bakal gebetan saya sejak 1 Desember 2011. Dan saya akui memang agak susah memang karena hubungannya LDR dan naik turun. Jadi kayak lagunya grupnya Melly Guslau, yaitu BBB, putus nyambung gitu lah. Jadi putus nyambung selama hampir 5 tahun terakhir gitu lah. Mei sempat saya nyatakan bahwa hubungan saya dengan Sherry Ann saya nyatakan berakhir. Tapi lama kelamaan saya putus sejak saya dengar lagu Back at One. Mungkin pemirsa belum nonton ya yang video vlog saya yang judulnya Terjebak Nostalgia dan Back at One gitu. Lagunya Back at One buat yang nggak tahu lagunya kayak gini. One, you like a dream come true. Two, just wanna be with you. Three, girl it's plain to see that you're the only one for me. And four, repeat steps 1, 2, 3. 5, make you fall in love with me. If ever I believe my work is done, then I start back at one. Kayak gitu. Makanya saya jadi putus setelah saya dengar lagu itu, saya putusin balik lagi saya ke Sherry Ann gitu. Tadinya sempat saya bulan Mei dinyatakan saya putus. Bulan Februari kalau salah, Februari atau Mei saya nyatakan saya putus. Tapi lama-kelamaan saya putusin untuk balikan lagi. Jadi memang hubungan saya dengan Sherry Ann itu up and down. Saya pertama kali naksir sama dia waktu dia kerja di NHK World TV di Tokyo, Jepang. Dari tahun 2009 sampai tahun 2014. Awalnya dia kerja di Arirang, TV Korea Selatan kan. Dari tahun 2005 sampai tahun 2009. Saya manggilnya Nuna Sherry Ann ya. Nuna itu panggilan untuk wanita yang lebih tua, wanita Korea Selatan yang jauh lebih tua dari kita gitu lah. Selain tentunya kan kalau Omi, Opa itu kan biasanya untuk saudara lah ya. Kalau saya lebih senang manggilnya Nuna gitu lah. Kalau untuk cewek yang lebih tua dari saya dan saya nggak punya saudara, saya manggilnya Nuna Sherry Ann saya bilangnya. Nah, Nuna Sherry Ann ini kerja di Arirang TV Korea Selatan itu habis lulus kuliah dari Seoul National University selama 4 tahun. Dia Nuna Sherry Ann itu umurnya lebih tua dari saya, 10 tahun. Lebih tua 10 tahun dari saya. Dan dia menghabiskan masa kecilnya itu di Bolivia. Tepatnya di kota terbesar di negara itu, Santa Cruz de la Sierra. Baru dengar kan? Mungkin pemirsa yang waktu sekolah belajar IPS dulu dan belajar
ibu kota negara di dunia, mungkin Bapak Ibu guru pemirsa di sekolah, bentar ya. Bapak Ibu guru pemirsa di sekolah mungkin mengajarkan bahwa ibu kota negara Bolivia itu adalah Sucre. Tapi pusat legislatifnya ada di kota La Paz. Tapi sebenarnya kota terbesar dan terpadat di Bolivia itu bukan keduanya, tapi Santa Cruz de la Sierra, tempat Nona Sherian itu menghabiskan masa kecilnya dari umur 4 tahun sampai umur 17 tahun. Dari umur 4 sampai umur 17 tahun. 4 tahun tuh berarti setara dengan playgroup lah ya, atau setara TK ya. Jadi dari TK sampai SMA di Bolivia, makanya bahasa Spanyolnya bagus banget. Jadi gitu. Nah jadi kok aku jadi, maaf ya kalau agak sedikit baper. Jadi aku udah ngebayang. Jadi aku tuh naksir pertama dengan Indonesia itu berkat lagu The Way You Look at Me dari Christian Bautista. Udah tau lah ya. Gak usah dinyanyiin lah. Nanti malah suaranya, nanti malah nggak enak lagi. Ya. Tapi balikan lagi berkat lagu back. Jadi saya sebenarnya suka dengan seseorang itu lewat lagu. Ya. Sorry, saya di sini nggak ngomongin mantan ya. Meskipun saya punya mantan orang Jepang, namanya Nanako Aki. Tapi mantan saya putus bukan karena saya yang mutusin, bukan. Tapi mantan saya putus dengan saya, namanya Nanako Roki. Dia juga news anchor dari NHK Jepang. Saya putus dengan Nanako Roki itu karena mantan saya itu sudah dipanggil pulang sama Tuhan Yang Maha Esa, sudah meninggalkan saya untuk selama-lamanya. Makanya saya kalau mau sih saya tunjukin fotonya ya. Nah, fotonya ada di dompet. Ini foto mantan saya, namanya Nanako Roki. Dia 12 tahun lebih tua dari saya. Dia orang Jepang, dia news anchor juga di NHK World TV. Tapi saya putus dengan Nanako Roki itu bukan dia yang mutusin saya, dan bukan saya yang mutusin. Bukan karena saya juga belum ketemu dengan Nanako Roki gitu. Padahal saya udah ngebet banget pengen menjadikan dia itu istri saya. Karena sugesti dari tante kan, yang tante saya gitu. Jadi tapi memang yang namanya kita sebagai manusia ini kan pasti ada batasnya lah hidupnya itu. Hanya Tuhan lah yang hidup terus nggak terbatas gitu. Kalau manusia kan ada batasnya. Jadi mungkin saya putus dengan Nanako Roki itu karena Nanako Roki itu meninggalkan saya untuk selamanya. Jadi beliau meninggal dunia dalam umur 32 tahun, tanggal 19 September tahun kemarin karena kanker perut yang memang sudah lama ceritanya gitu. Kalau saya sih, awalnya memang saya sedih dan teringat terus sama beberapa waktu. Saya juga sempat pada saat itu balikan lagi ke Sherian. Ya, ternyata susah loh buat move on gitu. Sampai sekarangnya saya masih keinget sama Nanako Roki gitu. Tapi memang beliau sudah tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Jadi saya bisa mendoakan semoga ya, semoga Kuroki-chan saya manggilnya tenang di surga. Itu aja. Ini maaf sekali lagi kalau memang agak baper dan jadinya sedih. Dan mungkin nggak apa-apa sih kalau pemirsa punya
pengalaman yang sama dengan saya, mungkin feel free to share aja. Feel free to share aja, tulis di kolom komentar di bawah, atau kalau mau yang di private lagi, nanti saya kasih tahu di akhir segmen. Gitu aja. Jadi saya kasih tahu gimana caranya di akhir segmen dari video ini. Sempat saya balikan ke syariah, ya kan? Dan itu juga hubungan dengan anak Korki, LDR juga, tapi singkat. Betul. Tapi pada akhirnya mungkin dia bukan jodoh saya, jadi saya balikan lagi ke syariah. Tak sampai pada akhirnya awal tahun 2016 saya putus untuk sementara. Putus sementara kan, karena dia kasar sama saya. Saya ajak ngobrol di Twitter tapi dia nggak mau, kasar banget balesnya, ngancem mau blok. Tapi pada akhirnya saya putuskan balikan lagi gitu. Sejak dengar lagu Back and One gitu. Sukanya karena saya aku yakin bahwa syariah itu memang jodoh saya. Meskipun memang saya bisa menerima bahwa saya dengan syariah itu keyakinannya berbeda. Agama dan keyakinannya berbeda. Tapi saya nggak maksa nona syariah. Kalau saya andaikan saya menikah nanti dengan nona syariah itu, saya paksa beliau untuk masuk Islam, enggak. Saya tetap akan membiarkan nona syariah beragama dan berkeyakinan sesuai dengan dirinya sendiri. Dan yang penting jangan mengganggu aja sih, itu aja. Karena saya punya tante yang juga sama dengan saya. Berhubungan dengan orang dari luar Indonesia, tapi bedanya tante saya sudah menikah dan sekarang ini jadi suaminya yang merupakan paman saya dari Amerika. Nantilah mungkin kalau ada waktu dan ada kesempatan mungkin bisa ngobrol secara private dengan tante saya, dan nanti akan ada James Conversation Special Cibeng Cinta Beda Negara yang nanti akan saya buatkan khusus untuk para pemirsa semua gitu. Jadi akan berbagi sharing dengan berbagi pengalaman dari tante saya itu apa Cibeng Cinta Beda Negara tuh suka dukanya kayak gimana sih gitu dengan Cibeng yang udah dijalanin selama 18 tahun terakhir gitu. Kalau saya kan Cibengnya baru 5 tahun ya. Jadi mungkin masih bocah lah pengalaman Cibeng saya itu. Ada yang mungkin pengalaman Cibengnya lebih. Cibeng sekali lagi Cinta Beda Negara ya. Ya, itu saya singkat memang biar lebih keren. Jadi itu memang apa ya? Kalau menurut aku sih sukanya itu kalau udah aku yakin jodoh, udah pasti aku akan perjuangin mati-matian banget dan aku akan tahan dari godaan-godaan apapun. Saya tahan dari yang mau naksir ini, pasti saya tahan. Saya pasti bilang saya udah ada yang punya gitu. Karena saya jujur ini saya buka-bukaan aja. Saya itu tipikal orang yang setia. Bukan saya sombong, bukan saya mengumbar aib atau apa, tapi saya jujur orangnya. Jujur saya adalah orang yang setia. Buktinya setiap ada orang yang mau naksir saya, meskipun saya memang secara fisik memang tampilannya nggak segimana lah. Ada orang yang pengen jadi. Saya bilang, saya sudah ada yang punya. Gitu. Itu aja. Saya pasti tahan gitu. Tapi kalau dukanya yang tadi, masalah lokasi, interaksi cuma lewat Twitter, itu pun kadang dibalas, kadang kagak. Kalaupun misalkan ngumbar kata-kata cinta, kata-kata yang seksi, itu malah kancam di blog sama nona syariah di Twitter karena dia belum kenal saya secara utuh gitu. Saya juga belum kenal secara utuh gitu.
Jadi ya mungkin masih yang umum-umum dulu lah, percakapan orang yang umum-umum dulu lah sebelum pada akhirnya diseriusin gitu loh. Diseriusin nantinya gitu. Sekarang Luna Syarian itu kerja di Bloomberg Television sejak September 2014. Dipindahkan dari Tokyo ke Hong Kong di Bloomberg TV Asia Pacific di Hong Kong. Tapi sekarang ini lagi dinas di New York City, Amerika Serikat, di markas pusatnya Bloomberg Television. Ya, jadi lebih jauh lagi dong. Kalau perbedaan Jakarta dengan Hong Kong kan masih sejam lah ya. Lah ini Jakarta dengan New York City yang sudah mencapai 12 jam kalau di musim dingin dan 11 jam kalau di musim panas. Sudah lokasinya jauh. Kalau penerbangan dari Jakarta ke New York City itu tidak ada penerbangan langsung. Paling enggak ya nanti tunggu Singapore Airlines menghadirkan penerbangan langsung kembali dari Singapura ke Newark atau ke New York City yang ditempuh dalam waktu 18 jam. Hampir 19 jam. Hampir 19 jam kalau terbang langsung. Dari Jakarta ke New York City maupun dari Singapura ke New York City. Hampir 19 jam penerbangannya. Dan itu sudah pasti capek banget. Ya, sampai ketemu yang ada malah saya mabok. Enggak lah, palingan nanti ketemunya di saat yang tepat itu aja. Dan mungkin juga berdasarkan dari pengalaman saya, mungkin ini tips dari saya untuk LDR sebagai conclusion dari topik kali ini. Sederhana aja. Yang paling utama dalam setiap hubungan itu adalah kepercayaan. Termasuk LDR. LDR itu yang paling penting adalah kepercayaan. Kepercayaan itu kita jaga pemirsa jaga dengan baik. Kemudian pemirsa rawat dengan baik. Jangan pemirsa sia-siakan kepercayaan dari pasangan. Gitu. Baru nanti ada aspek lain. Misalkan mungkin selain kepercayaan, komunikasi harus jalan. Kalau memang udah ngebet, komunikasi harus jalan. Nggak masalah lewat Facebook, lewat Twitter, lewat Line, lewat FaceTime, lewat Snapchat, atau lewat Instagram, atau lewat email. Nah, itu nggak masalah. Yang penting komunikasi jalan. Kalau misalkan belum kenal, baru sekedar naksir doang, jangan keluarkan kata-kata yang atau seksi kepada yang pemirsa taksir itu. Jadi ya itu aja tips ya. Jadi kepercayaan, komunikasi, ketulusan itu juga paling penting. Ya cintanya harus tulus, jangan LDR sama cowok atau cewek warga non-Indonesia karena kepincut ininya, duitnya atau hartanya doang. Jangan begitu. Ketulusan, sincerity itu juga penting. Dan yang terakhir adalah honesty, kejujuran. Nggak lebih bagus lagi LDR apa adanya, penuh dengan kejujuran, ketulusan, komunikasi jalan, sehingga kita bisa percaya nanti, oh gini, oh gitu. Nanti insya Allah lama-kelamaan kalau memang udah saling komunikasi dengan jujur, dengan terbuka, dengan tulus cintanya, insya Allah nanti jodoh pelaminan. Amin gitu. Jodoh pelaminan. Amin. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Itu aja kuncinya. Dan kesimpulannya adalah LDR itu long distance relationship. Semua itu tergantung pada pemirsa. Apakah pemirsa sanggup menjalani LDR atau enggak. Itu semua tergantung pada pemirsa sendiri. Karena kalau LDR, pemirsa harus bisa mempersiapkan diri secara mental,
karena harus terpisah dengan jarak yang jauh, atau mungkin ada juga perbedaan waktu yang signifikan banget gitu loh. Jadi harus siap secara mental, cintanya pun juga harus siap. Yang penting komunikasi dijaga, saling komunikasi, saling berkabar, gimana kabarnya, walaupun yang simple aja. Yang simple aja. Ya. Yang simple tapi jangan terlalu posesif. Ini bahaya banget. Ya. Kasih kabar, terus apa lagi ya? Kasih kabar, lakukan percintaan itu LDR itu dengan tulus, dengan jujur, kasih kepercayaan. Nanti kalau kita LDR, nanti kalau pemirsa LDR jujur, tulus, nanti percaya pasangannya. Oh, bisa saling percaya satu sama lain, dan kepercayaan itu jangan dirusak, jangan disia-siakan, dan jangan dibikin remuk. Gitu. Dan yang terakhir mungkin jangan posesif. Posesif berarti hubungan tidak sehat. Hubungannya lagi sakit. Sakitnya satu hubungan percintaan itu adalah karena posesif. Jadi posesif mutlak dihindari. Biarkan pasangan walaupun LDR, yang penting sudah saling percaya, saling setia, saling menjaga, walaupun berpisah jarak yang jauh, atau mungkin ada perbedaan waktu yang signifikan banget. Kalau pemirsa melakukan LDR dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, komunikasinya jalan, insya Allah nanti lama-kelamaan, langgeng, masuk pelaminan, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Itu aja pembahasan saya mengenai LDR pada tanggal 20 Juni 2016 malam hari ini. Dan seperti biasa, karena waktunya sudah habis banget ya, sudah jam 11.15 malam waktu Indonesia Barat, jadi waktunya sudah sangat habis ya, sudah overtime 15 menit. Jadi saya cukupkan sampai di sini, dan nanti masih dalam rangkaian episode spesial ke-100 dari catatan saya di James Note Season 2, dan saya putuskan episode ke-101 dari James Note Season 2 akan tayang seusai Lebaran tahun 2016. Jadi saya kasih episode ke-101 dari James Note Season 2 akan saya tayangkan 7 hari setelah Lebaran Idul Fitri 2016. Jadi saya perpanjang supaya mungkin akan lebih banyak lagi topik-topik yang menarik yang akan saya sampaikan, khusus di episode spesial yang ke-100 dari James Note Season 2 kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe channel YouTube saya, James Cohen Smith Rothschild. Jangan lupa untuk selalu support terus dengan memberikan like kalau memang ada yang menarik dari topik-topik dari James Note Season 2. Dan kalau ada kritik, saran, opini, pendapat, sugesti maupun komentar, silakan sampaikan di kolom komentar yang ada di bawah video ini, atau bisa ke email di alamat rheza_fadly_surya_siregar@yahoo.co.uk. Dan tadi kalau mau curhat masalah LDR secara privat dengan saya, boleh banget. Kalau mungkin ada masalah percintaan juga, siapa tahu insya Allah saya juga bisa memberikan solusinya, terutama masalah percintaan LDR. Buat para pemirsa, saya buka layanan konsultasi di WhatsApp dengan nomor 0856 7877 388. Sekali lagi 0856 7877 388 atau plus 62 856 7877 388 gitu. Ditunggu. Kalau misalkan ada masalah percintaan LDR, silakan hubungi hotline konsultasi dengan saya. Insya Allah mungkin saya bisa memberikan sedikit solusi dari persoalan percintaan LDR yang mungkin
pemirsa jalani sekarang ini. Dan terakhir, tetap terus menyaksikan tayangan-tayangan dari TVRI, saluran pemersatu bangsa. Betul sekali. Berakhir sudah James Bond Season 2 100 episode special edisi 20 Juni 2016. Episode 101 sekali lagi akan saya tayangkan 1 minggu setelah Lebaran Idul Fitri tahun 2016. Akhir kata, saya James Cohen Smith Rothschild undur diri dulu dari James Bond Season 2. Insya Allah kita ketemu lagi dalam 100 episode special dari James Bond Season 2 besok tanggal 20 Juni 2016 dengan topik-topik yang lebih menarik, yang lebih informatif, yang lebih inspiratif, yang lebih menambah ilmu pengetahuan dan wawasan untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi Anda yang menjalankannya. God bless you. Amin.